إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Sehingga dengan nikmat Islam dan iman ini yang Allah anugerahkan kepada kita, sampai pada hari ini dan detik ini kita masih sempat melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Nikmat itu harus disyukuri dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya yang tercinta, serta kepada para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berpegang teguh pada prinsip wala dan bara, yang merupakan salah satu prinsip akidah dalam agama kita. Yang pertama adalah prinsip bara, yang berarti berlepas diri dari ikatan ahli kitab atau orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Dan yang kedua adalah prinsip wala, adalah mengajarkan bagaimana cara mencintai sesama muslim sesuai dengan ajaran agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan saat ini prinsip ini sudah mulai hilang di tengah masyarakat kita. Jati diri mereka sebagai seorang muslim pun sudah mulai luntur, tidak lagi berbangga dengan pribadinya sebagai seorang muslim yang sejati. Lihat saja gaya muslim saat ini, lihat saja perayaan yang mereka lakukan. Mereka ingin sama dengan orang-orang kafir, bahkan ingin merayakan perayaan orang-orang kafir atau non-muslim. Dalam istilah para ulama kita, at-tashabbuh, artinya menyerupai. Padahal tashabbuh itu dilarang. Artinya kaum muslimin dilarang menyerupai non-muslim pada perkara yang merupakan ciri khas mereka. Contoh sederhana dalam masalah penampilan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk tidak menyerupai non-muslim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jassus syawari wa warhul liha khaliful majusa." Artinya pendekallah kumis dan peliharalah jenggot dan selisihilah majusi, atau jangan menyerupai yang beragama majusi. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
khaliqul musyrikina waffirul liha wa habbus syawariba. Selisihilah atau jangan menyerupai orang-orang musyrik. Biarkanlah jenggot dan pendekkanlah kumis. Perhatikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai jenggot dilarang dicukur? Tujuannya adalah untuk menyelisihi orang musyrik dan majusi, atau dengan kata lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita tasyabbuh, menyerupai pemeluk agama lain selain agama Islam. Bahkan dipertegas dalam satu hadis beliau bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai Man tasyabbaha biqaumin, suatu kaum, siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka mereka termasuk golongannya, termasuk golongan mereka. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas lagi, laisa minna man tasyabbaha bighairina. Bukan termasuk golongan kami adalah orang-orang yang menyerupai selain kami. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai tasyabbuh dilarang? Kenapa sampai menyerupai non-muslim dilarang? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, sesungguhnya tasyabbuh, meniru gaya orang kafir secara lahiriah, akan mewariskan atau melahirkan kecintaan dan kesetiaan dalam batin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh tasyabbuh yang sangat populer yang ada di tengah-tengah kaum muslimin saat ini. Pertama, merayakan ulang tahun dengan berbagai cara, seperti meniup lilin disertai nyanyian. Dalam bahasa Inggris, Happy Birthday to you, atau dalam bahasa kita, Selamat ulang tahun. Bahkan ada yang meniup lilin sambil menyanyikan salawat agar supaya terkesan Islami. Padahal ini adalah budaya orang-orang kafir. Adalah mereka mengganti Happy Birthday to you dengan bersalawat kepada Nabi. Tentu ini semua adalah bertentangan dengan ajaran agama kita yang murni dan suci. Mereka mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan itu? Apakah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan itu? Yang nyata-nyata mereka adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling tahu perbuatan dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalam riwayat ataupun sejarah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya ataupun pengikutnya yang merayakan ulang tahun, apalagi menyanyikan Happy Birthday to you, selamat ulang tahun. Tidak ada sejarah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada ketika hari lahirnya, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, annahu su'ila an shaumi yaumil isnin faqala dzalika yaumu yulidtu fihi wa buistu fihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hari Senin, berpuasa hari Senin, apa dia katakan? Yaumul zalika yaumul, itu hari itu adalah di mana aku dilahirkan dan aku diutus. Dan pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, beliau mengatakan ketika ditanya tentang shaumul yaumil isnin wal khamis, ditanya tentang puasa hari Senin dan puasa hari Kamis, apa yang dia katakan? Innahuma yaumani tu'radu fihima al-a'malu 'ala Allah, fa ahabbu ayyuradu amali wa ana shaim. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya hari Senin dan hari Kamis, puasa hari Senin dan hari Kamis adalah puasa di mana hari itu adalah catatan amal ibadah manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, wa ana ahabbu ayyuradu amali wa ana shaim. Kata Rasulullah, saya cinta, saya suka amalku diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku dalam keadaan berpuasa. Cuman ini. Kenapa kita harus menyanyi-nyanyi merayakan? Tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berpuasa. Semestinya seperti itu. Tapi hadis ini juga tidak menunjukkan bahwa Rasulullah harus berpuasa. Tapi ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan itu karena menunjukkan bahwa mulianya hari Senin dan hari Kamis. Karena pada saat itu beliau diciptakan dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menerima catatan amal manusia.
diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merayakan Natal dan Tahun Baru. Menunggu pergantian malam 1 Januari, ikut-ikutan memakai topi Sinterklas ketika Natal dan Tahun Baru, sebagaimana yang dilakukan oleh non-muslim atau orang-orang kafir. Mereka orang muslim banyak yang ikut-ikutan. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah bentuk dukungan terhadap para musyrikin atau orang kafir atas kepercayaan mereka bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Bukan seorang nabi yang lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Maryam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kepercayaan kita sebagai seorang muslim yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu Maha Tunggal, Maha Esa, Maha Satu. Allahus Samad, Allah tempat mengadu segala sesuatu, mengantungkan segala sesuatu, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengumpulkan jamaah untuk melakukan salat berjamaah sebelum disyariatkannya azan. Beliau benar-benar tidak ingin menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nabi memikirkan bagaimana cara mengumpulkan orang untuk salat berjamaah. Ada beberapa orang yang memberikan usulan. Yang pertama, mengatakan kibarkanlah bendera ketika waktu salat tiba. Jika orang-orang melihat ada bendera yang berkibar, maka mereka akan saling memberi tahu tentang tibanya waktu salat. Namun Nabi SAW tidak menyetujuinya. Yang kedua, ada yang mengusulkan agar memakai trompet. Nabi pun tidak setuju. Lantas beliau bersabda, "Huwa min amril Yahud." Membunyikan trompet adalah perilaku orang-orang Yahudi. Yang ketiga, mengusulkan agar memakai lonceng. Nabi pun berkomentar, "Huwa min amrin Nasara." Itu adalah perilaku orang-orang Nasrani. Maka setelah kejadian itu, maka kembalilah Abdullah bin Said, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seorang muslim itu bangga dengan keislamannya dan syiar-syiar agamanya, bukan malah bangga dengan syiar agama lain. Nabi SAW bersabda, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih." Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa merendahkannya. Namun benarlah umat Islam saat ini sudah mulai kehilangan jati dirinya, lebih bangga dengan budaya non-muslim, bangga pada budaya-budaya barat. Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW mengatakan, "Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang yang sempit sekalipun, pasti kalian akan mengikutinya." Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah orang Yahudi dan Nasrani?" Rasulullah SAW menjawab, "Iya, siapa lagi?" Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di atas ajaran yang benar, menjaga iman kita, menjauhkan kita dari tasyabbuh dengan non-muslim, dan mematikan kita dalam keadaan Islam dan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala